Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelumnya kita telah bahas tentang limit. Alhamdulillah materi limit telah selesai. Untuk hari ini kalian belajar tentang turunan fungsi aljabar. Ya, turunan fungsi aljabar. Untuk definisi turunan ini sebenarnya adalah limit. Jadi turunan dengan limit saling berkaitan. Ya. Perhatikan di sini, misal y sama dengan fx. Perhatikan di sini, y sama dengan fx. Oke, x-nya ini adalah variabel bebas. Kemudian y-nya adalah variabel terikat. Nah, maka turunan dari y sama dengan fx terhadap x adalah di sini. Nah, perhatikan di sini. Turunan y sama dengan fx terhadap x, ini lambang turunan seperti ini, ya, ini lambang turunan, ini dibacanya turunan. Jadi kalau ada lambang seperti ini dibacanya adalah turunan fx, ya. Nah, turunan fx di sini kalau ada variabel bebasnya adalah x, kemudian y adalah variabel terikat, y sama dengan fx. Nah, definisi turunan adalah ini, ya. Ini definisi turunan. Oke. Limit H mendekati 0, kemudian fx plus H min fx per H. Ini adalah definisi turunan. Ya, kalau lambang turunan itu banyak lambang turunan, ada yang menggunakan turunan fx seperti ini, ya, turunan dari fx, atau ada menggunakan turunan y seperti ini, atau biasanya kalau di tempat kuliah itu menggunakan turunan itu dy per dx seperti ini, kemudian df per dx. Nah, turunan ini kenapa harus belajar turunan, ya? Nah, ini bisa bermanfaat aplikasinya nanti kalau kalian masuk jurusan teknik, itu sangat bermanfaat turunan kemudian limit. Kenapa? Karena turunan ini bisa digunakan untuk mencari kecepatan dan percepatan. Ya, kalau di fisika ada bahasa atau bahasan tentang kecepatan dan percepatan. Nah, ini bisa menggunakan turunan fungsi aljabar. Oke, ya. Tapi kalian tidak usah bingung dengan definisi turunan seperti ini, nggak usah bingung, ya. Karena kenapa? Karena pakar ahli matematika sudah menemukan rumus turunan. Untuk mempermudah, ahli matematika telah menemukan rumus turunan. Perhatikan di sini. Jadi definisi turunan nggak usah digunakan, bisa kita langsung menggunakan rumus turunan. Nah, ini rumus turunan. Oke. Jadi rumus turunan itu seperti apa? Perhatikan di sini. Kalau misalkan kalian, ya, di sini ada fungsinya adalah fx sama dengan ax pangkat n. A-nya ini adalah apa? A-nya ini adalah koefisien di depan x. Kemudian n-nya ini adalah pangkat, ya. Kemudian x-nya ini adalah variabel, x-nya variabel. Maka untuk mencari turunan dari fx, oke, jadi kalian cukup mencarinya seperti ini untuk mencari turunan. Maka untuk mencari turunan dari fx, perhatikan di sini, n-nya, pangkat n-nya ini ke depan, dikalikan ke depan, berarti n, kemudian dikalikan dengan a, x. Nah, kemudian n-nya ini, pangkat ini n-nya pangkatnya ini berkurang 1, n min 1. Ya, mudah ya caranya ya. Berarti fx sama dengan ax pangkat n. Berarti untuk mencari turunannya adalah n-nya ini dikalikan ke depan, kemudian dikali ax, kemudian n-nya berkurang 1, pangkatnya berkurang 1. Nah, kalau misalkan ada fx sama dengan ax, berarti pangkatnya hanya pangkat 1 di sini, pangkat 1, ya kan? Nah, untuk mencari turunan kalau bentuknya seperti ini, ax, ya, bentuknya ax, berarti untuk mencari turunannya adalah fx sama dengan a. Jadi jawabannya hanya A. Jelas ya? Kemudian kalau ada fx sama dengan A ini adalah
Apa A-nya? A ini adalah konstanta. Ya, konstanta berarti turunan dari fx sama dengan 0. Ya. Jadi di sini rumus turunan ada 3 di sini, harus kalian ingat kalau dia konstanta turunannya adalah 0. Kalau dia hanya misalkan bentuknya AX, maka turunannya adalah A. Ya. Kalau bentuknya AX pangkat N berarti turunannya adalah pangkatnya ini dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi ini harus kalian kuasai di sini. Ya, harus diingat, dihafal rumus-rumus turunan. Oke ya, rumus turunan. Kalau sudah, kita masuk ke contoh soal. Ya. Contoh soal, tentukan turunan-turunan fungsi berikut terhadap x. Nah, berarti perhatikan di sini untuk mencari turunannya, perhatikan turunannya dari 2x pangkat 5. Perhatikan untuk mencari turunan, berarti pangkatnya ini turun ke depan dikalikan ya, berarti 5 dikali 2x pangkat 5, ya kan? Tapi pangkatnya berkurang 1, dikurang 1. Nah, berarti hasilnya sama dengan 5 dikalikan 2 berarti berapa? 10 ya. 10 x pangkat 5 dikurang 1, 4. Berarti turunannya adalah 10x pangkat 4. Jadi turunan dari 2x pangkat 5 adalah 10x pangkat 4. Oke, sudah jelas? Kemudian yang kedua perhatikan di sini. Fx sama dengan 4x. Berarti turunan dari fx sama dengan, nah perhatikan rumus turunan. Kalau dia bentuknya adalah fx sama dengan ax, berarti turunannya adalah a. Jadi turunannya adalah koefisiennya sendiri di sini, koefisien dari x. Berarti turunannya adalah sama dengan berapa? 4. Jelas ya? Contoh ketiga, kalau ada fx sama dengan 5, berarti untuk mencari turunan dari fx, berarti sama dengan kalau dia konstanta di sini, berarti turunannya adalah 0. Jadi kalau misalkan di sini konstanta berapapun, turunannya sama dengan 0. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Contoh yang keempat, fx sama dengan, perhatikan di sini 3x kuadrat plus 8x min 6. Ya, perhatikan di sini gabungan. Nah, untuk mencari turunan seperti ini, perhatikan ya. Berarti turunan dari fx, fx apa di sini? Turunannya berarti 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Perhatikan di sini, berarti 2-nya kedepanin, berarti 2 dikali 3x pangkat 2. Pangkatnya berapa? Pangkatnya berkurang 1 ya, turunan itu. Berarti 2-nya dikalikan ke depan, pangkat berkurang 1. Kemudian plus, kalau ada 8x, berarti ada AX di sini ya. AX, berarti turunannya adalah A. Berarti kalau ada 8x, berarti turunannya adalah 8. Oke, 8. Kemudian min 6. Turunan dari konstanta di sini turunannya ya, perhatikan fx sama dengan a, turunannya adalah 0. Berarti min 6 ini adalah konstanta, turunannya berarti sama dengan 0. Berarti dikurang 0. Berarti sama dengan hasilnya berapa? Ya. Berarti 2 dikali 3 6 ya. Berarti kemudian 6. Kemudian x-nya pangkat 2 dikurang 1 kan 1, berarti pangkat 1 nggak usah ditulis, berarti 6x, kemudian sini plus 8. Berarti turunannya adalah 6x plus 8. Oke, sudah paham ya? Nah, oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Yaitu contoh berapa? Kita lanjut ke contoh nomor 5 ya. Oke, contoh nomor 5, perhatikan di sini ya. Bentuknya seperti ini ya. Perhatikan. Kalau turunan itu bentuknya harus bentuk pangkat. Ya, bentuknya harus bentuk pangkat, yaitu AX pangkat N.
Sedangkan sini bentuknya bukan bentuk pangkat, ini kita apakan? Kita jadikan bentuk pangkat dulu. Berarti di sini fx-nya kita tetap tulis ya fx, jangan dicari turunannya dulu, cari fx-nya dulu. Jadikan bentuk pangkat, fx sama dengan, nah x di sini ini adalah pangkatnya pangkat 1 kan? Ini pangkat 1, ya kan? Nah, berarti di sini kalau misalkan kita jadikan bentuk pangkat ke depan berarti sama aja dengan 4 dikali x pangkat min 1. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada bentuk, misalkan gini, ya ada bentuk apa? Ini kan adalah bentuknya apa namanya di bawah. Jadikan bentuk pangkat berarti kan sama dengan x di sini di bawah x pangkat 1 jadikan bentuk pangkat berarti x pangkat min 1. Kemudian min 5x pangkat 3. Ya. Sudah jelas ya? Berarti sudah dalam bentuk pangkat, baru bisa dicari turunan dari fx. Turunan dari fx-nya berarti sama dengan, berarti ini pangkat min 1 pindah ke depan, berarti min 1 dikali 4 dikali x, kemudian pangkat min 1. Ini kan pangkatnya min 1, berarti dikurang 1 kan? Pangkatnya berkurang 1, berarti dikurang 1. Min, kemudian ini sudah bentuk pangkat, ya, sudah bentuk pangkat, berarti 3-nya ke depanin, berarti 3 dikali 5x pangkatnya berkurang 1, berarti 3 dikurang 1. Berarti sama dengan hasilnya, berarti min 4, kemudian di sini x pangkat min 1 berarti min 2. Kemudian min 3 kali 5 berarti 15, kemudian x pangkat 2. Oke. Nah, ini adalah bentuknya masih x pangkat min 2. Di sini bentuknya harus pecahan. Berarti kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Berarti min 4 ya kan dikali x pangkat min 2 kan sama aja dengan 1 per x pangkat 2. Nah, berarti ini tetap ya min 15 x pangkat 2. Oke, berarti sama dengan ya min 4 dikali 1 per x pangkat 2 kan sama aja dengan min 4 per x pangkat 2. Kemudian min 15 x pangkat 2. Jadi hasilnya adalah min 4 per x pangkat 2 min 15 x pangkat 2. Oke, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, perhatikan di sini. Fx sama dengan akar x. Fx sama dengan akar x. Nah, kalau akar ini kan belum bentuk pangkat, berarti harus dijadikan bentuk pangkat. Jadikan bentuk pangkat berarti tidak boleh dicari dulu turunannya, harus jadikan bentuk pangkat. Berarti di sini jadikan bentuk pangkat adalah fx sama dengan, nah akar x ini kan kalau jadikan bentuk pangkat adalah x pangkat setengah, ya kan? X pangkat setengah. Berarti kalau sudah bentuknya bentuk pangkat seperti ini, baru kita cari turunannya. Berarti turunan dari fx sama dengan, nah pangkatnya ini dikalikan ke depan, berarti setengah dikali x pangkat, ini setengah, pangkatnya berkurang 1, dikurang 1. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau sudah, ini berarti sama dengan setengah x, ya kan? Setengah dikurang 1 kan apa? Min setengah. Oke. Min setengah. Berarti setengah x pangkat min setengah. Nah, min setengah ini, ya karena di sini bentuknya akar, berarti nanti hasilnya kita jadikan bentuk akar juga. Ya. Jangan cukup sampai di sini kita jadikan bentuk akar, berarti kalian harus menguasai eksponen. Ya. Berarti ini sama dengan hasilnya, oke, setengah x pangkat min setengah, berarti kan sama aja dengan setengah dikali x pangkat min setengah. Kalau jadikan ini adalah, ini negatif kan, supaya positif berarti kan sama aja dengan 1 per setengah, 1 per x, ini kan sama aja dengan 1 per x pangkat setengah ya, pangkat setengah. Ya, berarti kalau
Jadi perhatikan di sini waktu kalian kelas 10 itu ada materi eksponen. Jadi kalau ada X pangkat min setengah, ini sama aja dengan 1 per X pangkat setengah. Jadi pangkatnya jadi positif. Berarti sama dengan ya setengah dikali 1 per ya X pangkat setengah itu kan sama aja dengan akar apa? Akar X kan? Akar X. Oke. Berarti hasilnya adalah setengah dikali 1 per akar X. Berarti sama dengan, dikalikan 1 kali 1 berarti 1 per, ya, 2 kali akar X berarti kan 2 akar X. Berarti hasilnya adalah 1 per 2 akar X. Jadi fx sama dengan akar X, ya, turunannya adalah 1 per 2 akar X. Jadi kembalikan lagi ke dalam bentuk akar, ya. Kemudian contoh selanjutnya, contoh yang ketujuh, fx sama dengan, ya ini adalah bentuknya masih bentuk akar. Perhatikan di sini. Tapi di sini belum jadikan bentuk pangkat kan? Ya. Kalau untuk mencari turunan, ya berarti harus jadikan bentuk pangkat terlebih dahulu, baru cari turunannya. Berarti fx kita carikan bentuk pangkatnya adalah ini sama dengan 3 dikali akar, kemudian sini X pangkat 2, kemudian sampingnya 3. Ini artinya X-nya pangkat 2 per 3. Pelajaran kelas 10 ya. Jadi ini sama aja dengan kalau ada akar X pangkat 2 sini samping 3. Ini artinya X pangkat 2 per 3. Nah ini bentuknya sudah bentuk akar kan? Ya, ini bentuknya sudah bentuk pangkat. Jadi dari akar sudah bentuk pangkat. Baru bisa dicari turunannya. Berarti turunan dari fx sama dengan, ya. Nah ini pangkatnya ini kalikan ke depan. Berarti 2 per 3 dikali 3 kali X pangkat 2 per 3. Kemudian pangkatnya berkurang 1 min 1. Ya. Berarti sama dengan, oke, ini coret ya, ini coret-coret bisa ya kalian ini perkalian, berarti tinggal 2x, kemudian 2 per 3 min 1, ini artinya 2 per 3 min 1, ini artinya karena di sini penyebutnya adalah 3, ini berarti min 3 per 3. Kita ikutin penyebutnya 3, berarti sini 3 per 3. Karena 1 itu kan 3 per 3 kan 1. Oke ya. Berarti sama dengan 2x pangkat 2 per 3 dikurang 3 per 3 kan sama aja dengan min 1 per 3. Oke, min 1 per 3. Berarti sama aja dengan, ini sama aja dengan apa? 2 dikali X pangkat 1 per 3 supaya pangkatnya positif kan sama aja dengan 1 per X pangkat 1 per 3 kan? Nah, X pangkat 1 per 3 jadikan positif. Berarti 2 dikali 1 per X pangkat 3. Nah, kalau sudah, berarti sama dengan, ya, 2 dikali 1 per, nah, kita jadikan bentuk pangkat. X pangkat 1 per 3 kan sama aja dengan akar, ya, akar X pangkat 3. Akar X pangkat 3. Oke. Perhatikan di sini 1 per X pangkat, Ibu ulangin, 1 per X pangkat 3 ini jadikan bentuk akar adalah berarti 1 per akar X pangkat, ini 1 per 3, ini 1, karena 1 di sini tidak usah ditulis, berarti 3-nya ada di samping di sini. Oke, maaf kekecilan di sini ya, 3-nya di samping. Oke, jadi seperti ini. X, karena di sini 1 nggak usah ditulis, sampingnya 3 karena 1 per 3. Berarti kalikan 2, berarti sama dengan hasilnya. Berarti hasilnya sama dengan 2 kalikan dengan 1 berarti 2. 2 per, berarti 2 per akar X, kemudian sini 3. Oke. Berarti hasilnya adalah 2 per akar X, kemudian di sini sampingnya 3. Karena sini bentuk akar, kita jadikan bentuk akar lagi, ya. Oke ya, sudah jelas ya. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke. Contoh ke-8
Nah, ini juga sama, ini bentuknya bentuk akar, ya, bentuk akar kita jadikan bentuk pangkat. Berarti di sini fx sama dengan x, katanya di sini x-nya tetap ya, x dikalikan dengan akar x itu kan sama aja dengan x pangkat setengah. Ya, x pangkat setengah. Ya, berarti kan adalah x dikali x pangkat setengah. Ini belum jadi bentuk ax pangkat n, ya, berarti kalikan dulu karena ini sudah sama, x sama x. Ini artinya kan x-nya pangkat 1 ya, pangkat 1. Nah, kalau ada bentuk seperti ini berarti pangkatnya ditambah, berarti kan sama aja dengan x pangkat 1 plus setengah. Ya, pangkat 1 plus setengah berarti sama aja dengan x pangkat 1 ini kan sama dengan 2/2 ya kan, 2/2 kenapa? Karena ini penyebutnya adalah 2, ikutin 2/2 plus 1/2, berarti sama aja dengan x pangkat 3/2 ya. X pangkat 3/2 berarti fx sama dengan x akar x itu sama aja dengan x pangkat 3/2 ya. Kalau sudah seperti ini berarti gimana? Baru bisa dicari turunannya ya. Untuk mencari turunannya berarti di sini turunan fx sama dengan, nah, pangkatnya kalikan ke depan berarti 3/2, kemudian dikali x pangkat 3/2, kemudian pangkatnya berkurang 1. Oke, ya, sudah ya. Kalau sudah berarti sama dengan 3/2, kemudian x berarti 3/2 berkurang 1 berarti min, karena sini penyebutnya 2 berarti kita jadikan 1 ini jadi 2/2 ya. Berarti sama dengan, oke, sini ya, sama dengan 3/2 x pangkat 3/2 dikurang 2/2 kan sama dengan 1/2. 1/2. Oke, berarti sama dengan 3/2, karena di sini bentuknya akar, ini bentuk pangkat ini kita jadikan bentuk akar, berarti x pangkat setengah kan sama aja dengan akar x kan? Sama aja dengan akar x. Berarti hasilnya adalah 3/2 akar x. Sudah jelas? Sudah ya? Kita lanjut ke contoh 9. Kalau ada bentuk fx sama dengan 1/x pangkat 3 ya, berarti kita jadikan bentuk pangkat dulu ya, baru nanti kita cari turunannya. 1/x pangkat 3 kan sama aja dengan x pangkat min 3 ya kan? Nah, berarti sudah dalam bentuk pangkat baru bisa cari turunannya. Berarti turunan dari fx itu sama dengan min 3-nya ini pindah ke depan, berarti sama dengan min 3 ya kan? Ya, dikalikan min 3, kemudian apa di sini? X pangkat min 3, pangkatnya berkurang 1 berarti min 1. Berarti sama dengan min 3 X pangkat min 4. Oke. Berarti min 3 X pangkat min 4. Berarti sama dengan min 3 kemudian dikali, nah, X pangkat min 4 kan sama dengan 1/X pangkat 4 kan? Ya, X pangkat 4. Jadi jadikan bentuk jadi bentuknya negatif, jadikan bentuk positif berarti jadi 1/X pangkat 4. Berarti sama dengan ya, min 3 dikali 1/X pangkat min 4, min 3 kali 1/X pangkat 4 sama dengan min 3/X pangkat 4. Jadi hasilnya pun dalam bentuk pecahan juga sama seperti ini ya. Oke. Nah, contoh terakhir. Kalau ada bentuk fx sama dengan 1/akar x, berarti kita carikan bentuk pangkatnya terlebih dahulu. Ini kan sama aja dengan apa? 1/x pangkat setengah, ya kan? Karena akar ini kan akar x ini sama dengan x pangkat setengah. 1/x pangkat setengah ini kan sama aja dengan x pangkat, kalau jadikan bentuk pangkat berarti x pangkat min setengah, ya kan? Nah, ini bentuknya sudah bentuk pangkat. Berarti kita cari turunannya, turunan dari fx, turunan dari x pangkat min setengah. Berarti min setengahnya pindah ke depan dikalikan, berarti min setengah dikali x pangkat min setengah, kemudian dikurang 1, pangkatnya berkurang 1. Berarti sama dengan min setengah, kemudian dikali x pangkat
min setengah, kemudian dikurang, ini 1 ini jadi 2/2, karena penyebutnya di sini 2, berarti kita ikutin jadi 2/2, karena 2/2 adalah sama dengan 1. Berarti ini sama dengan min setengah dikali X pangkat min setengah, kemudian min 2/2, min 1 min 2 berarti kan min 3 ya, min 3 per min sebentar, berarti min 3/2 ya, min 3/2 berarti sama dengan ya min setengah ya dikali X pangkat min 3/2 jadikan bentuk yang positif, berarti kan sama aja dengan 1 per X pangkat 3/2 ya, X pangkat 3/2 berarti kan sama dengan min setengah dikali 1 per, nah ini kita jadikan bentuk apa? Kita jadikan bentuk akar ya, karena di sini akar, kita jadikan bentuk akar lagi, berarti akar ya, akar di sini X pangkat 3, ini berarti X-nya pangkat 3. Oke. X pangkat 3, maaf 3-nya enggak jelas ya. Di sini X pangkat 3. Oke. X pangkat 3 kemudian per 2. 2-nya di sini enggak usah ditulis karena di akar ini kalau 2 sampingnya enggak usah ditulis. Berarti sama dengan ya, sama dengan min 1 kali 1 berarti kan min 1 per, nah 2 dikali akar X pangkat 3 berarti sama dengan 2 akar ya ini bukan X pangkat 2 tapi X pangkat 3 akar X pangkat 3. Oke, jadi hasilnya adalah min 1/2 akar X pangkat 3. Oke ya, sudah jelas ya. Kalau belum jelas nanti kita diskusikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.